Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Seberapa cepat harga bisa turun. Jadi yang kita harapkan turun, satu, bawang, ini sudah turun, bawang merah. Yang kedua, nantinya kita harapkan turun juga gula, turun. Yang ketiga, daging. Yang keempat, beras. Saya tugaskan 4 ini bisa turun. Keran impor sudah kembali dibuka. Kalau sebuah proyek itu bisa dikerjakan oleh swasta, bisa dikerjakan oleh investor, serahkan pada mereka. Jadi tujuan bisa kita kirim ke tempat yang lain. Hanya investasi langsung, juga inflasi, juga indeks rasio terus harus dijaga. Terutama ini inflasi menjelang lebaran. Kita jaga agar inflasi paling tidak harus di bawah 4 untuk tahun 2016 ini. Ini menjadi kebiasaan setiap tahun. Kebiasaan setiap tahun kita bahwa harga selalu naik pada menjelang Idul Fitri. Memang demandnya tidak naik. Tetapi kalau suplainya dikendalikan, digerojok suplai yang lebih, saya kira tidak akan terjadi seperti ini. Ada 2 bukti pamungkas di sini. Ternyata tahun 2017, Kementerian Perdagangan. Sore Pak Tom. Sore Mas Said. Ini ada Rifko, ada Pras. Ini kan banyak yang doain Pak Tom, banyak yang support Pak Tom. Nah, tapi kita pengen nanya nih di luar perkara lah. Kalau perkaranya udah jelas, tinggal nunggu bebasnya aja. Pertanyaannya simpel Pak Tom. Pak Tom katanya lulusan Harvard. Siap. Jasanya asli nggak Pak? Wah, bahaya tak? Nanti aja dijawabnya kalau udah bebas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ya, kasus Tom Lembong ini yang disangkut pautkan kasus korupsi impor gula adalah merupakan pesanan. Tidak lain, banyak masyarakat maupun netizen ya menduga ini adalah pesanan dari Mulyono karena berbeda arah politik di saat Pilpres 2024. Tom Lembong lebih memilih mendukung Anies Baswedan, sedangkan dulu Tom Lembong adalah menterinya Jokowi. Sehingga pada waktu itu di saat Tom Lembong mendukung Anies Baswedan sudah mendapat surat sprindik ya dari Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi impor gula ini. Bahkan jaksa menuntut Tom Lembong yaitu dituntut 7 tahun penjara dan denda 750 juta. Padahal Tom Lembong sendiri tidak menerima aliran dana. Ada bukti yang mengejutkan dari Hotman Paris Hutapea, di mana Hotman Paris ya Hotman Paris mengklaim ya memiliki surat dari mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang membolehkan impor gula dengan kerjasama antara perusahaan BUMN dan swasta. Jadi hal tersebut disampaikan Hotman Paris saat mendampingi Tony, yaitu terdakwa dalam kasus impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Awalnya Hotman mengaku memiliki bukti yang belum pernah dikeluarkan di sidang Tom Lembong yang dijerat kasus dugaan impor gula ini. Jadi seharusnya ya dengan bukti yang disampaikan oleh Hotman Paris ya, Tom Lembong seharusnya bebas ya. Jadi kalau seandainya nanti putusan hakim tetap menjerat Tom Lembong, artinya benar-benar bahwa kasus Tom Lembong ini adalah pesanan daripada Mulyono dan hakim pun ketar-ketir untuk memutuskan Tom Lembong bebas. Baik, langsung saja kita simak ya pengakuan dari Hotman Paris. Ada 2 bukti pamungkas di sini. Ternyata tahun 2017, Kementerian Perdagangan minta pendapat hukum dari Jaksa Agung waktu itu Pak siapa ini? HM Prasetyo, ya. Jaksa Agung dengan surat tertanggal 8 Agustus 2017 mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan itu sudah sah. Boleh impor gula lokal, gula mentah, BUMN bisa kerjasama dengan swasta. Kemudian ditambah lagi pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara tanggal 16 Juni 2017. Jadi ada 2 pendapat hukum dari Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara pada tahun 2017. Ini aja surat ini sudah menggugurkan dakwaan jaksa. Karena ini pendapat hukum loh.
pendapat hukum jaksa mengatakan, jaksa agung pada saat itu, HM Prasetyo 2017, ini semua sah, boleh-boleh aja. Impor-Gula-Mentah boleh, terus BUMN boleh kerjasama dengan swasta, sah-sah saja. Jadi hanya ini aja harusnya semua terdakwa ini bebas. Ini loh, ya ini kan nanti dipertemukan dengan surat dakwaan. Ini kan tanda-tanda jaksa agung, ada semua di sini. Yang kedua, apakah impor gula itu ada rapat koordinasi dengan menteri terkait? Ya kan? Ini ada dua nih, semua ada nih. Ada rapat koordinasi tanggal 5 Maret 2016, ada rakortas tanggal rakortas 15 Maret 2016, adalah tanggal 28 Desember 2015. Jadi semua syaratnya dipenuhi. Makanya saya bilang, gimana kita ini memenjarakan bapak orang, kakek orang, ini semua dipenuhi syaratnya. Kan untuk Menteri Perdagangan boleh menyampaikan peraturan, boleh dengan discretion, apabila ada rakortas, rapat koordinasi. Dan ada 2 kali nih, ada rapatnya semua. Dan juga pada saat itu Kementerian Perdagangan minta pendapat hukum dari Jaksa Agung, ada jawabannya di 2017, langsung Jaksa Agung yang tanda tangan. Ada satu lagi dari Jaksa Agung Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda. Semua mengatakan ini sah, semua nggak ada pelanggaran. Ya ini jelas-jelas di surat pendapat hukum Jaksa Agung 2017 Pak, sama Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara, sudah jelas-jelas ini mematahkan seluruh surat dakwaan dari lembaga yang sama. Kemudian soal bahwa ada apakah Menteri Perdagangan melengkapi persyaratan syarat rapat koordinasi dengan para menteri terkait, ada semua di sini. Oke, kalau ini palsu boleh nggak di penjara? Oke, udah. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu jawaban kasus ini. Oke? Ya. Yang terhormat Majelis Hakim dan rekan jaksa penuntut umum serta pengunjung sidang yang kami banggakan. Selaku penasihat hukum terdakwa, kami hanya punya satu permohonan yang sederhana, yaitu tegakkan keadilan. Jangan biarkan ruang sidang ini menjadi panggung legalisasi atas rekayasa hukum. Jangan jadikan putusan terhadap perkara ini menjadi prasasti bahwa keadilan dipaksa tunduk oleh tekanan dan penyimpangan kekuasaan. Selaku penasihat hukum, kami hanya meminta kepada majelis hakim satu hal yang paling mendasar dalam peradaban hukum, yaitu keberanian untuk adil. Sebab keadilan tanpa keberanian hanya melahirkan kepalsuan, dan putusan yang lahir dari ketakutan akan dicatat oleh sejarah, bukan lagi sebagai putusan, melainkan bentuk pengkhianatan. Karena dalam hukum bukan hanya isi pasal yang penting, tetapi jiwa yang menghidupinya, dan jiwa hukum adalah nurani. Tanpa nurani, hukum menjadi tumpul dan kehilangan arah. Maka ketika fakta-fakta diabaikan dan suara hati dibungkam oleh tekanan, sesungguhnya bukan hukum yang ditegakkan, melainkan kehendak kuasa yang diselundupkan. Setiap saksi dan fakta hukum telah menunjukkan bahwa perkara ini dibangun atas fondasi yang rapuh. Tidak ada aliran dana yang terbukti, tidak ada kerugian negara, tidak ada perintah untuk menunjuk perusahaan tertentu. Maka jika vonis tetap dijatuhkan, siapa yang sebenarnya sedang dihukum? Terdakwakah atau kejujuran itu sendiri? Kami percaya sejarah tidak pernah tidur. Ia akan mengingat siapa yang menegakkan hukum dengan tegas dan berani, dan siapa yang membiarkannya tumbang demi pesanan kepentingan. Jangan biarkan nama Anda tercatat sebagai bagian dari tragedi hukum di negeri ini. Jadilah cahaya di tengah kabut gelap peradilan, karena satu putusan yang adil bisa menyelamatkan wajah hukum satu bangsa. Permohonan Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian yang tadi disampaikan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Thomas Trika Silembong. 2. Menyatakan terdakwa Thomas Trika Silembong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut. Primer, pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor jungto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, pasal 3 jungto pasal 18 Tipikor jungto pasal 5 ayat 1 KUHP. Ketiga, membebaskan terdakwa Thomas Trika Silembong dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Thomas Trika Silembong dari segala tuntutan hukum. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa Thomas Trika Silembong dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan. Memulihkan nama baik terdakwa Thomas Trika Silembong dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti terdakwa Thomas Trika Silembong tanpa pengecualian yang sebelumnya telah disita oleh jaksa penuntut umum. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya nota pembelaan ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu kan yang paling penting itu pertama itu adil, baru yang kedua itu bermanfaat, baru menciptakan kepastian. Agak gedein sedikit suaranya. Iya kan, jadi yang sekarang ini hukum sudah pasti belum, sudah adil belum. Nah, terus kemudian udah menciptakan kemanfaatan ya. Gitu. Jadi itu yang mau saya lihat, gitu. Apakah adil, apakah bermanfaat, dan apakah membuat keadaan menjadi lebih pasti dalam hal itu. Setelah saya pelajari ternyata enggak. Apa yang Anda pelajari dari kasus Tom Lembong ini sehingga Anda kok terkesan bahwa Anda justru support Tom Lembong? Pertama, yang paling utama, yang paling selalu dikhawatirkan itu kan kickback ya. Makanya selalu kalau kecenderungannya di dunia internasional itu kerugian negara itu menjadi perdebatan, walaupun ada dua sisi ya soal kerugian negara. Tetapi ketika kerugian negara itu dikaitkan dengan adanya kickback atau tidak dalam kali ini suap, nah sudah jaksanya sendiri kan disebutkan mengatakan tidak ada suap di sini. Jadi kerugian negaranya yang itu bisa diperdebatkan kalau lihat dari urutan-urutan kejadian meeting mainnya nggak terlihat apa yang dimaksudkan menguntungkan orang lain seperti yang disebut di pasal 2 pasal 3 itu. Jadi saya lagi mendalami mau membaca karena gini, kalau di persidangan itu kan orang nggak bisa bohong. Apa yang diungkapkan di situ kan atas nama sumpah semua, apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan. Yang sumpah itu bukan hanya terdakwa tetapi hakimnya juga, coba jaksanya juga kan, termasuk lawyer-lawyernya. Itu yang menarik kita lihat di antara ini nanti yang melakukan kebohongan itu siapa. Jadi kalau nanti terdakwa sudah menjelaskan, ini kita tunggu berapa ratus halaman mungkin dia bacakan. Nanti kita lihat sebenarnya dari situ bisa kita lihat dari bagi-bagi time sequence, kemudian konfirmasi ke yang lain. Nanti bisa kita lihat siapa sebenarnya di case ini yang berbohong. Yang menarik adalah dalam tuntutan jaksa itu tidak ada uang pengganti karena Tom Lembong tidak dianggap tidak menikmati uang yang dikatakan soal korupsi dan tidak ada juga aliran dana. Kok bisa begitu ya? Itu makanya nalarnya setengah-setengah kalau saya bilang. Kalau logika argumentasinya harus penuh dong. Yang lakukan hakim akan melihat itu saya pikir. Ya, tapi dalam kasus-kasus seperti ini yang ada unsur politiknya, apakah Anda yakin terhadap independensi judisiari? Ya udah pasti nggak percaya lah. Ini persepsi korupsi kan 37. World Justice Project kan menilai kita melaksanakan hukum itu cuma dapat 20 bro. Dari 1 sampai 100 gitu tuh siapa yang dinilai itu ya semua. Hakim, jaksa, polisi, penyidik cuma dapat 20. By definition itu sulit kita percaya. 20 itu berarti nilainya 20 dari 100. Dari 100 dapat World Justice Project menilai kita 22. How can you divine you put some trust on it gitu loh. Oke. Ya, gitu loh. Nih, saya mau ke ini. Tuh, ahli pidana itu. Ahli pidana yang susah sekali susah sekali disuruh pergi, suruh datang. Dosen gua nih. Ya. Komentar dong. Kasih ide Ya, gini. Ya. Ini apa yang Anda observasi dari kasus Tom Lembong ini? Kerugian negara berdebat, tapi aliran dana tidak ada, uang pengganti tidak ada. Ini apa-apa yang bisa Anda lihat? Ya, pertama gini, kita kalau orang belajar hukum bener, nggak usah lihat fakta, lihat struktur pasalnya aja udah kelihatan. Kenapa? Gitu ya. Misalnya dicontohkan Undang-Undang 3199 ke 20 2001. Padahal pasal yang dipakai nggak ada hubungan dengan perubahan Undang-Undang 20 2001. I see. Terus ada misalnya pasal 18. Jadi tidak ada 20 2001. Nggak perlu, cukup 3199, nggak perlu dicontohkan ke 20 2001. Karena ternyata tidak ada. Karena pasal yang dipakainya nggak ngefek dari perubahan 2021 buat apa gitu kan. Terus pakai pasal 18. Pasal 18 itu kan pidana tambahan. Masuk didakwakan. Selama ini kan kita belum pernah dengar orang didakwa melakukan tindak pidana terus cantumin pasal 10 KUHP karena ada ancaman pidana di situ, nggak pernah. Ya, terus pakai pasal 55 turut serta. Nah, kalau pasal 55 saya lihat itu di dakwaan nggak ada uraiannya, ujuk-ujuk oh ini turut serta pasal 55. Ini mana ceritanya nggak kelihatan gitu. Karena pasal 55 itu kan ada kriterianya, dia harus cocok-cocokin dulu gitu kan baru masuk gitu. Jadi dari konstruksi pasalnya menurut saya sudah bermasalah. Nah, terus lagi misalnya begini, kan pernah ditanya ya, menerima aliran nggak? Waktu diumumkan sebagai tersangka, ditanya wartawan, menerima aliran nggak? Oh masih kami selidiki. Loh masih diselidiki ngapain buru-buru netapin tersangka? Gitu. Buru-buru nahan? Iya, buru-buru nahan juga. Harusnya kan gini, ya tunggu aja. Kalau ternyata dia nerima, kan jadi susah bantahnya kan? Nah, tapi kalau nggak ada, meskipun undang-undang nggak mengharuskan dia menguntungkan diri atau memperkaya diri, tapi kan jadi tanda tanya, kenapa sih terburu-buru? Gitu kan? Kenapa nggak diselesaikan? Ya, belum lagi kerugian keuangan negara. Kemarin saya jelasin, makna kerugian keuangan negara yang dimaksud oleh undang-undang dengan yang terjadi perkembangan dalam praktek itu udah pada berkreasi semua. Gitu. Harusnya itu betul-betul uang negara yang diambil melalui proses bohong, tipu, palsu, fiktif, markup, spike down. Jadi bukan potensi pendapatan negara bukan yang potensi hilang, loss. bukan. Itu ini potensi pendapatan negara ya. Betul-betul uang negara yang diambil. Gitu. Bukan negara nggak mendapatkan uang. Dan ya beberapa aspek lain yang penting lah. Jadi sampai saat terakhir tuntutan itu kan tidak ada tuh aliran dana ke Tom Lembong, itu firm dan bahkan jaksa sendiri mengakui itu. Hal yang meringankan kan, tidak menerima menikmati. Kok bisa? Kan aliran dana paling tidak mens rea ya. Iya makanya, jadi tidak menerima apapun itu secara kontrario harus diartikan dia tidak punya etikat jahat. Karena saya bilang korupsi nggak nerima apapun, nggak ngambil apapun, mitos, omong kosong. Masa ada orang memperkaya orang lain, baik amat ya. Itu cuma orang bodoh itu. Iya, baik amat memperkaya orang lain gitu kan, sinterklas dia. Gitu. Plus ya
dari tuntutan kan jaksa nuntut 7 tahun. Iya. Lalu dendanya 750 juta. Ini memang nggak banyak orang yang tahu bagian ini nih ya. Iya. Pembuat undang-undang itu membangun logika konversi bahwa 1 tahun penjara disetarakan dengan 50 juta denda. Iya. Makanya kalau lihat ancaman pidananya 1 sampai 20 tahun 50 juta sampai 1 miliar. 4 Iya. sampai 20 tahun 200 juta sampai 1 miliar. Iya. Maka kalau jaksa nuntut 7 tahun harusnya dendanya 350 juta. Begitu pula hakim nanti mutus berapa tahun, hukumannya harus setara dengan perbandingan tadi itu 1 tahun penjara sama dengan 50 juta denda. Gitu. Tapi apa yang paling Anda lihat dalam kasus Tom Lembong ini? Maksudnya begini, agak aneh nih kasus ini sebenarnya ya? Ya, kalau saya yang paling sederhana begini, ini kita nggak nemu niat jahatnya. Iya. Ya, pasal 2 itu banyak yang menganggap tidak ada unsur kesalahan yang harus dibuktikan karena tidak ada unsur dengan sengaja, Iya, gitu iya. ya. Memang tidak dicantumkan secara tertulis, tapi sejak dulu ilmu hukum bilang kesalahan itu harus dibuktikan, ya, karena itu yang harus menjadi bagian penting dari pembuktian. Nah, pasal 2 itu kesalahannya melekat ke pembuktian unsur melawan hukum. Melawan hukumnya harus wedreh telek, melawan hukum secara pidana, bukan secara perdata on rema tersedat, bukan secara tun on rema overhead stat atau on prestasi atau apapun, harus wedreh telek. Nah, membuktikan melawan hukum wedreh telek itu ada itikat jahatnya. Jadi dia tahu ada aturan, dia abaikan, masa bodoh, disitulah jahatnya, gitu. Walaupun di sisi lain gini, tidak ada aturan yang tidak bisa disimpangi loh ya. Iya. Sepanjang ada alasannya dan ada tujuan yang hendak dicapai. Itu udah selesai. Tapi ya, kalau kita bicara ya, misalnya ya, kan ada orang, ada yang sering dikatakan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, atau misalnya kalau ada keraguan-keraguan, ya lebih baik orang itu dibebaskan saja. Ini kan kelihatan dari awal sampai akhir itu ada keraguan terus ya, menghitung kerugian negara, BPKP bingung, jaksa bingung, kemudian jangan-jangan hakim pun bingung juga. Tapi kemudian kasus ini go ahead dan kemudian dengan tuntutan yang gila-gilaan 7 tahun tuh banyak bro. Ya, Gitu. ya kalau saya menduga 7 tahun mungkin karena jaksa penuntut umum mengaitkan dengan nilai kerugiannya. Ya. Oke. Nilainya kan 500 sekian miliar. Tapi itu perdebatan para auditor dan ahli keuangan lah ya. Atau tidak. Cuma yang menarik kan memang konon ahli dari BPKP yang dihadirkan JPU mengakui bahwa ada kesalahan itu. Gitu. Kalau ada kesalahan, kalau mengakui ada kesalahan itu, yang hitungnya dia ngaku salah. Maksudnya yang pakai hasil perhitungan ngotot, gitu kan. Dan kalau perhitungannya salah, berarti kan angkanya tidak pasti. Sementara kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti. Tapi yang menarik itu kan ini kan soal bea cukai. Ya. Dibilang bahwa katanya kurang bayar pajak impor. Karena katanya kalau gula putih ya itu lebih banyak pajak impornya. Tetapi ini gula kristal gula kristal mentah ya. Nah, kok bisa begitu ya? Maksudnya itu setahu saya. Maksudnya aneh gitu loh. Ya, itu setahu saya kalau membaca dakwaan. Karena ada acuan di peraturan Menteri Dalam Negeri kalau nggak salah ya. Ini GKM sama GKP ya? Jadi gini, ada pasal yang menyatakan impor gula kristal putih dapat dilakukan apabila bertujuan menjaga stabilitas harga. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau mau impor gula kristal putih tujuannya harus itu. Tapi bukan berarti untuk mencapai tujuan itu caranya cuma mengimpor gula kristal putih. Nah, ini kesalahan pemahaman yang saya baca di surat dakwaan. Gitu. Jadi seakan-akan harus gula kristal putih. Tidak sebenarnya. Kalau mau impor gula kristal putih harus demi jaga stabilitas harga. Tapi ini jaga stabilitas harga jalannya bukan cuma impor gula kristal putih, makanya bisa dilakukan gula kristal mentah. Itu makanya dia selalu mempermasalahkan harusnya gula kristal putih. Kenapa yang diimpor jadi gula kristal? Loh, di mana kewajibannya gula kristal putih? Dan lucu ya, kok tiba-tiba ada keharusan mestinya yang itu bukan yang ono gitu. Tar. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Makasih. Tuh, saudara sekalian, ada Anies Baswedan. Saya di sini aja jadi wartawan saya. Jauh lebih penting ini. Hah? Sini aja. Salaman dulu. Nah, itu. Loh, karena saya melihat kemarin pakai batik juga. Oke, saya di sini ya, enggak apa-apa ya. Kita gimana panjangnya nanti ya? Itu baju perkat saja. Jadi siang hari ini saya datang ke Merdeka. Iya nih. Betul turun dikit tuh. Siangan, lagi mau pembacaan pledoi. Ini suara saya. Kami datang mendengarkan dan kita mendoakan. Kita yakin insya Allah majelis hakim akan memutus dengan adil. Mas Anies gedein sedikit dong suaranya. Gedein sedikit suaranya. Masa nggak masuk tuh? Ini kan nggak pakai mikrofon saya. Nanti dikasih suaranya. Oke. Itu aja, tonton. Nanti ngobrol panjangnya sudah selesai pledoi aja, ya. Oke. Berarti nungguin sampai selesai Mas Anies? Iya dong. Terima kasih Pak Anies.
Pak Tom.